selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir saat ini. Sudah meluangkan waktu untuk sama-sama kita ada dalam kegiatan P2K21. Nah, ibu-ibu, saya ingin bertanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, iya betul. Apakah sudah diterapkan di rumah? Sudah. Iya, jangan lupa ya, kita harus terapkan di rumah materi kita sebelumnya. Nah, saat ini, ibu-ibu, tujuan kita dalam pertemuan hari ini adalah bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, saat ini kita masuk dalam materi ya. Saat ini orang harus saya bagi dua kelompok, ibu-ibu sekalian. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 kita membahas tentang bayi baru lahir, dan kelompok yang kedua ini membahas tentang ibu menyusui. Nah, pada kelompok masing-masing saya minta ibu-ibu sekalian menuliskan hasil diskusi dalam tabel seperti ini. Ya, tabel seperti ini ya, ibu-ibu. Ini tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Ini untuk kelompok 1 ya. Di sini ada tabel yang fisik. Untuk kebutuhan fisik, siapa yang memberikan. Kemudian, kebutuhan mental juga siapa yang memberikan. Nah, untuk kelompok 2, ini tabel untuk yang kelompok 2. Tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Dapat baca ibu-ibu? Ada. Ya, di sini dalam tabel ini, kebutuhan fisik apa dan siapa yang memberikan. Kemudian, kebutuhan mental apa dan siapa yang memberikan. Nah, ibu-ibu, kalau inisiasi menyusui dini itu masuk dalam kebutuhan apa ya? Kebutuhan fisik atau mental? Kebutuhan fisik. Ya, benar sekali. Kalau inisiasi menyusu dini itu masuk pada kebutuhan fisik, dan siapa yang memberikan itu? Ibu. Iya, pastilah ibu ya. Nah, ibu-ibu, sudah ibu-ibu? Nah, sekarang saya minta perwakilan kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi saat ini. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok. Nah, terima kasih untuk kelompok yang sudah memberikan jawaban saat ini. Diberikan tepuk tangan untuk ibu-ibu yang sekalian. Nah, saat ini ibu-ibu ada yang ingin menambahkan hasil diskusi kelompok ini? Ada. Kelompok 1 dan 2 ada? Iya, baik. Ya, tepuk tangan ibu-ibu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada. Iya, terima kasih Ibu. Nah, ibu-ibu, saat ini saya ingin menanyakan pada ibu-ibu, apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui sudah terjadi di masyarakat? Sudah. Ya, sudah. Terima kasih untuk jawaban. Tepuk tangan untuk Ibu Rani. Ya. Nah, ibu-ibu, jadi kesimpulannya yaitu kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah inisiasi menyusui inklusif atau kebutuhan fisik dan kasih sayang atau mental, dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Nah, ibu-ibu, sekarang kita lanjut
kita lanjut dalam diskusi yang kedua saat ini. Seperti biasa kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Nah, ibu-ibu, sekarang kita lanjut dalam diskusi kelompok lagi dengan menambahkan kelompok hambatan dan solusi dalam kertas yang berbeda. Nah, kelompok 1 kali ini membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Nah, langkah kedua, hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi kelompok 2 kali ini membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Nah, ini untuk tabel kelompok 1 ya. Tabel kelompok 1 yang di atas seperti ini. Kemudian tabel untuk kelompok yang kedua seperti ini. Ya, ibu-ibu. Jadi di sini ada kebutuhan fisik dan kebutuhan mental. Di tabel selanjutnya ada hambatan dan apa solusinya. Kemudian kebutuhan mentalnya juga, apa hambatannya dan apa solusinya. Nah, saat ini saya berikan kesempatan untuk ibu-ibu sekalian untuk berdiskusi kelompok. Saya beri waktu 2 menit ya, ibu-ibu. Nah, lanjut ya ibu-ibu. Sekarang saya minta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok saat ini. Nah, ibu-ibu, kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, misalnya posyandu, puskesmas, PAUD, BKB, ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat berupa program sembako, kegiatan P2K2 seperti yang kita lakukan saat ini, pertemuan peningkatan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Nah, ibu-ibu, sekarang lanjut lagi kita kembali ke kelompok kita masing-masing dan berdiskusi lagi pada langkah yang ketiga kali ini, yaitu kebiasaan yang mendukung kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir. Nah, ibu-ibu, saat ini kita akan berdiskusi tentang jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Nah, saat ini saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk berdiskusi kelompok dan dilanjutkan menyampaikan hasil diskusi oleh perwakilan kelompok. Saya berikan waktu 5 menit ya, ibu-ibu. Nah, terima kasih ibu-ibu yang sudah menjawab atau sudah berdiskusi kelompok saat ini. Diberikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus dari ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu, keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Contoh, jadi keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material yaitu makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bagi bayi serta ibu menyusui, dan kalau yang non material yaitu kasih sayang contohnya, dan informasi perawatan ibu yang untuk menyusui. Nah, ibu-ibu, jangan lupa ya, kita praktekkan materi yang sudah kita pelajari saat ini dan informasikan kepada keluarga atau tetangga kita terdekat.
Nah, jangan lupa ibu-ibu, jangan lupa ibu-ibu untuk menuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui di tabel janji diri dan kertas metaplan. Nah, sudah ibu-ibu? Sudah ibu-ibu? Saat ini saya akan mengumpulkan tabel janji diri yang ibu-ibu sudah tulis. Dan untuk rencana yang dituliskan di metaplan, ibu-ibu bisa bawa pulang di rumah ya. Nah, ibu-ibu jangan lupa kita harus mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memberikan pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, jika ada ibu-ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait bayi baru lahir dan ibu menyusui, maka dapat menghubungi fasilitator atau dapat menghubungi saya sebagai pendamping PKH selaku SDM Kesos, dan nanti saya akan membantu memfasilitasi merujuk ke layanan fasilitas yang dibutuhkan ibu-ibu KTM. Dan akhirnya terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir saat ini, sudah luangkan waktu orang dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Terima kasih untuk ibu-ibu sekalian, dan saat ini kita akan tutup dengan doa, dan saya minta satu orang ibu untuk membawakan doa. Doa sudah selesai, dan terima kasih untuk kita semua. Sampai bertemu pada pertemuan kita selanjutnya. Bye-bye.